Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Pepsi Rosemary. Buat yang baru nonton video ataupun YouTube channel aku, selamat datang. Salam kenal. Sebentar, kamu nyium bau sesuatu nggak? Ini bau apa ya? Ketekan. Cut. Oke, udah selesai, kita mulai lagi. Maaf ya teman-teman, tadi aku ngerasa bau badan jadi sorry. Jadi aku tadi ngerasa bau badan dan akhirnya cut dulu, semprot dulu ya. Ya buat ibu-ibu yang di rumah yang full time di rumah pasti tahu banget kerjaan tuh nggak ada habisnya. Jadi kayak ada kerjaan lagi, ngerjain ini, terus ada lagi, ngerjain itu, ada lagi, ya nggak ada habis-habisnya, nggak ada habis-habisnya, jadi ya otomatis gampang banget keringetan dan menimbulkan bau badan. Tapi tenang aja, aku punya solusinya. Ini dia salah satu penyelamat aku banget. Ini adalah deodoran spray yang super duper satset ya. Jadi bisa banget kalian pakai, tinggal semprot aja. Ini adalah brand dari Nova, yaitu Natural Deo Fresh yang terbuat dari bahan-bahan alami. Dia ini mengandung lemon, sirih, terus basil, ketimun, pokoknya kayak gitu-gitu deh. Ini tuh dibuat dengan bahan alami. Terus dia juga paraben free, terus alkohol free, yang otomatis bakalan aman banget digunakan untuk para bumil dan busui ya. Ini juga udah Badan POM setahu aku. Kalau kalian penasaran, pokoknya kalian harus kepoin ini. Nova Natural Deo Fresh, saatnya bilang selamat tinggal bau badan. Kembali di segmen Gerimis Gemar Review. Mari Mami Soleh. Oke, di video kali ini aku bakalan ngebahas sesuatu lagi pastinya. Dan disclaimer, ini adalah pengalaman pribadi aku. Pengalaman aku mungkin aja berbeda dengan pengalaman kalian. Jadi mari kita sharing di kolom komentar bagaimana pengalaman kalian, oke? Dan di video kali ini aku bakalan ngebahas botol ASI lagi. Kalau sebelumnya aku juga sempat ngebahas botol ASI dari brand lain, mungkin kalian bisa nonton di sini, nanti aku akan taruh. Nah, ini aku bakalan ngebahas satu brand aja, tapi dua jenis yang dikeluarin sama brand ini, yaitu dari brand Philips. Yang aku bahas kali ini adalah Philips Avent Natural dan Philips Avent Classic. Sekarang udah ada keduanya di tangan aku. Ini adalah yang natural dan yang ini adalah yang klasik. Kita bakalan bahas bagaimana sih pengalaman aku selama menggunakan kedua produk ini. Kita akan bahas dari segi desainnya dulu. Kalau berbicara soal desain, tentunya ini selera ya. Di kacamata aku seperti apa misalnya. Aku emang pakai kacamata karena selera aku mungkin beda sama kalian. Aku lebih suka yang seperti apa, kalian seperti apa. Jadi ini berdasarkan yang aku rasakan aja. Nah, dari segi desain, keduanya punya desain yang berbeda gitu ya. Walaupun keduanya sama-sama tipe dot yang wide neck gitu, jadi lebih besar ya. Kalau dari yang natural sendiri, itu dia lebih banyak lekukannya teman-teman. Kalau yang klasik dia lebih datar aja kayak botol dot pada umumnya gitu ya. Nah, kalau yang klasik ini aku sendiri lebih suka gitu bentukan, dari segi bentukannya. Cuman dari pengalaman aku sendiri, sebenarnya nggak ada masalah satupun di antara kedua ini, mau lebih bagus natural ataupun lebih bagus yang klasik. Jadi aku oke-oke aja untuk keduanya gitu ya. Cuman yang aku rasakan setelah aku menggunakan keduanya adalah, kan bentukan yang klasik ini lebih datar gitu ya, dan bentukannya si natural ini lebih banyak lekuk, sehingga ketika aku mencuci dot ini sendiri, itu aku merasakan ada plus minusnya. Oke, pengen tahu apa? Jadi
Nah, kalau yang natural ini kan dia sudutnya lebih dalam gitu teman-teman, sehingga ketika kita membersihkannya itu relatif lebih sulit. Apalagi misalnya kalian membersihkannya menggunakan sponge biasa, jadi kalian pure menggunakan jangkauan jari kalian pada saat membersihnya. Aku sendiri itu lebih suka menggunakan sponge biasa untuk membersihkan area dalam dari dot sendiri. Aku lebih prefer kalau mau pakai dot itu yang ukurannya 125 mili, karena di jari aku itu masih bisa kejangkau sampai ke dasar dotnya gitu. Nah, sedangkan yang klasik sendiri itu kan dia tidak terlalu banyak lekukan, sehingga sudutnya itu tidak terlalu dalam, jadi lebih mudah untuk membersihkannya teman-teman. Jadi semuanya ada plus minusnya. Dari segi dipandang mata aku lebih suka ini, tapi ketika aku membersihkannya itu aku lebih suka yang klasik gitu daripada yang natural. Jadi oke, dari desain itu ya. Nah, itu desain botolnya. Kita akan bahas dari desain si kepala dotnya. Nah, yang ini adalah yang natural, yang ini adalah yang klasik. Dari tutupannya, tutupan botolnya, nah yang natural itu bentuknya lebih bulat ya. Jadi lebih apa ya? Kayak setengah lingkaran. Nah, di bagian sini ini ada kayak apa ya? Aku nyebutnya apa ya? Fitur aja ya. Fitur yang memudahkan ketika kita membuka tutup botolnya. Jadi Philips Apen yang natural ini benar-benar dipikirin sama si pembuatnya gitu. Kita kan kadang susah tuh ngebuka botol dotnya kan, tapi dengan adanya cekungan ini kita bakalan dimudahin. Nanti aku praktekin kayak gini. Jadi kalau nggak ada ini mungkin aku bakalan kesusahan untuk narik ini. Cuman karena dia udah dikasih kayak gini, jadi kayak ya udah gitu. Nah, ini menurut perintilan kecil, cuman kayak bermanfaat aja gitu. Nah, botolnya sendiri juga dilengkapi 3 buah lubang kayak gini kayaknya ya. Kalau misalnya kalian pakai support ataupun ya nanti biar uapnya keluar mungkin, kayaknya iya kayaknya kayak gitu ya. Nah, kita akan bahas yang natural. Bukan, yang klasik. Kalau klasik sendiri dibandingkan yang natural ini lebih datar ya di bagian atasnya. Nih, lebih kayak bentukannya tuh kayak kotak. Cuman ya karena ini botol AC jadi bulat ya, maksudnya aku gitu. Bentuknya lebih datar dibanding yang natural tadi. Nih. Nah, nggak ada desain ataupun fitur yang kayak si natural tadi ya, lebih polos aja gitu. Tapi di bagian atas sini itu ada 2 lubang yang kayaknya kegunaannya juga untuk mengeluarkan uapnya kayaknya ya. Aku sotoy ya ini. Tapi kayaknya sih itu. Itu sih yang dari tutupnya. Nanti kita bahas dari segi putingnya. Nah, ini dia puting dotnya. Jadi kalau aku lihat dari sini, ini yang Philips Apen natural dan klasik ini punya perbedaan ya teman-teman. Nah, kalau yang natural ini lebih pendek dibanding, maksudnya lebih pendek dibanding yang klasik. Jadi yang klasik ini lebih tinggi loh dotnya. Nah, dari bentukannya pun dia berbeda. Kalau yang natural itu ini permukaannya lebih besar dibanding si klasik. Kalau kalian tanya, Peps, puting dotnya si natural bisa nggak sih dipakai untuk si klasik? Jawabannya enggak. Aku udah coba. Jadi kemarin ini aku pakein yang natural ke klasik gini. Jadi putingnya ini ya teman-teman, aku pakein di sini itu nggak bisa masuk, alias ini kebesaran. Jadi dudukan si dotnya ini itu nggak sama ya teman-teman. Nah, kita akan bahas dari keempukan si puting dot. Nah, keempukannya sendiri yang aku rasakan yang natural lebih empuk dibanding yang klasik. Oke. Terus di bagian puting juga. Aku gimana ya menjelasinnya? Ini sih nanti aku zoom aja, kalian bisa lihat
ada kayak garis-garis gini loh teman-teman. Ini katanya sih biar nggak kolik gitu, nggak tahu deh. Nanti kalian coba deh cari tahu klaimnya seperti apa. Yang aku tahu klaimnya itu anti kolik ya teman-teman. Oh iya, aku mau ngebahas dulu sebentar. Jadi dia keduanya itu punya diameter yang lumayan besar ya. Jadi dia dua-duanya itu wide neck. Kalau kalian nanya, Feb bisa nggak sih kepala dot dari si klasik dipakein ke natural? Bisa banget. Begitu juga yang natural bisa banget dipakai ke yang klasik gitu, karena diameternya sama nih ya. Nih, oke. Nah, selesai sampai di situ dari segi penampakan si botol ASI-nya. Kita bakalan bahas kelebihan dan kekurangannya. Kita akan bahas dari kelebihan dan kekurangan antara natural dan klasik ya, Philips HP natural dan klasik. Dari segi harga dulu. Untuk harga sendiri yang natural ini itu lebih mahal dibandingkan yang klasik. Kemarin aku beli yang natural dengan harga itu 91.000. Tapi kalian bisa cek terus social store-nya Philips karena harganya kadang-kadang bisa berubah. Nah, sedangkan yang klasik ini aku beli dengan harga 78.000, itu udah dapat 2 teman-teman. Waktu itu lagi bundling, beli 1 gratis 1 gitu, pokoknya dapat, sehingga kalau ditotalin sekitar 40.000 untuk yang 125 mili. Jadi dua-duanya aku beli yang 125 mili ya kapasitasnya. Nah, kalau dari segi harga jelas yang klasik lebih murah dibanding yang natural. Terus tadi aku juga sempat sindir sebelumnya kalau kelebihan selanjutnya yaitu dari segi tingkatan kita ngebersihin si botol dotnya. Untuk memudahkan sendiri itu aku lebih suka yang klasik. Tadi aku udah bahas karena lebih mudah untuk ngebersihinnya dibanding yang natural gitu. Lalu aku bakalan cerita sedikit pengalaman anak aku sendiri pas dia umur 0 sampai 2 bulan itu dia lebih suka pakai yang natural. Aku nggak tahu kenapa dia suka yang natural, kayaknya karena yang natural ini lebih lembut gitu loh, lebih apa ya? Ya lebih lembut, apa sih dia? Ya pokoknya lebih lembut di embutnya mungkin ya. Terus bentukannya juga kayak puting payudara asli gitu loh, mirip-mirip. Nah, sedangkan kalau yang klasik ini dia tidak terlalu suka pada saat dia umur 0 sampai 2 bulan. Tapi nggak tahu kenapa ketika dia umur 2 bulan menginjak ke 4 bulan, dia lebih suka yang klasik. Aku nggak tahu kenapa. Ketika aku solderin ini dia nggak terlalu banyak ngedotnya. Tapi ketika aku pakai yang klasik ini, dia lebih suka. Yang aku tangkap gitu pada saat itu adalah karena yang klasik ini itu putingnya lebih panjang dibanding yang natural ini. Kemudian kemarin juga sempat ponakan aku datang, dia lupa bawa botol ASI gitu. Terus aku pakein dia pakai botol ini dan surprisingly ponakan aku nggak mau. Pada saat itu dia umurnya 1 tahun, dia umurnya udah 1 tahun, dia pakai sufor. Jadi dia pada saat itu aku pakai ini dia nggak mau langsung dilempar sama dia. Nggak tahu kenapa yang aku rasakan seperti itu. Nah, setelah aku kayaknya ya berdasarkan feeling aku juga kayaknya kenapa anak aku semakin besar itu lebih suka yang klasik dibanding yang natural. Dari pengalaman keponakan aku juga gitu ya, itu adalah si natural ini ketika dia basah dia tuh relatif lebih licin loh teman-teman. Aku juga nggak ngerti kenapa lebih licin. Jadi otomatis ketika dia ngedot itu kayak lepas-lepas gitu loh teman-teman. Sedangkan yang klasik ini dia lebih keset gitu. Dari segi bahannya pun kayaknya
bahan puting dari silikonnya ini, bahan silikonnya ini itu kayaknya emang berbeda. Nah, yang natural ini ya dari segi tekstur aja dia lebih lembut ya dibanding yang klasik. Kayaknya dari segi kualitas pun berbeda gitu teman-teman. Aku nggak ngerti, tapi itu yang dirasakan oleh anak aku dan ponakan aku pada saat menggunakan kedua botol ini. Nah, ponakan aku sendiri dia pakai yang klasik ini dan dia nggak ada masalah sama sekali. Tapi ketika aku pakai ini dia juga nggak mau. Oke, aku akan cerita lagi. Jadi karena anak aku lebih suka pakai yang klasik saat dia udah mulai menginjak umur 3-4 bulan, aku beli lagi lah. Waktu itu aku dapat dengan harga 76.000. Nah, 76 untuk dua ya, 76.000 itu untuk dua botol ASI dari Philips Apen yang klasik ini. Jadi pas itu aku pakai dan nggak tahu kenapa akunya yang apes ataupun emang produk ini yang bermasalah teman-teman. Jadi pada saat yang bersamaan ketiga-tiganya itu bocor. Sedangkan yang natural ini aku punya satu dan sampai sekarang anak aku umur 5 bulan itu masih awet banget. Dan karena aku kayak beli yang ini empat-empatnya itu bocor, aku jadi kayak males gitu belinya teman-teman. Nah, nggak tahu kenapa keempat-empatnya itu rembes di bagian sininya teman-teman. Jadi di sekitaran sini dia rembes. Aku nggak tahu kenapa, tapi kayak kebetulan tiba-tiba empat-empatnya rembes. Aku nggak ngerti akunya yang apes, akunya dapat yang produk yang jelek, tapi yang aku rasakan seperti itu. Aku kayak kecewa aja, kok bisa empat-empatnya gitu bocor, padahal kan kayak ya nggak mungkin gitu empat-empatnya bisa bocor. Itu yang aku rasakan teman-teman. Nah, karena permasalahan itu tadi akhirnya aku carilah si puting dotnya Philips Apen Classic ini di Shopee. Dan pas aku lihat harganya ternyata mahal teman-teman. Lebih baik beli botol baru daripada beli putingnya doang menurut aku ya. Dan akhirnya aku kayak ya udahlah aku coba-coba. Kok bisa sih Kok bisa sih empat-empatnya bisa barengan gitu rembesnya, bocornya gitu. Dan akhirnya kayak ya udah aku cari tahu. Aku waktu itu sempat beli puting dot no brand kayaknya. Dan harganya lumayan murah, waktu itu 12 ribuan kalau nggak salah. Nah pas aku pakein lagi keempatnya si botol dot ini, itu lagi-lagi juga rembes di tempat yang sama. Jadi di sekitaran sini yang rembes ya teman-teman. Aku nggak ngerti ini salah di tutupnya ini apa salah di putingnya gitu. Yang bocor tuh yang mana, si tutupnya ini apa sih bocornya tuh si putingnya gitu. Aku nggak ngerti apa yang salah dari botol ASI ataupun botol dot Philips Apen ini. Apa tadi? Nah, kalau menurut aku pribadi itu aku nggak ngerti ya gimana ceritanya. Kalau klasik ini aku sebenarnya suka banget yang klasik ini, cuman karena kok bisa gitu baru pemakaian nggak sampai 2 bulan waktu itu, yang baru waktu itu kok bisa gitu bocor. Nah ya aku nggak ngerti. Sejak saat itu aku nggak mau beli lagi yang merek Philips Apen Classic ini. Ya udah aku pakai yang natural aja. Cuman teman-teman, memang yang aku rasakan ketika aku menggunakan brand Philips ini adalah emang kualitas dari si botol AC-nya itu memang beda dari botol AC pada umumnya. Jadi aku ngerasa ini tuh lebih tebal teman-teman, lebih tebal, lebih apa ya, lebih kokoh aja. Nah, cuman itu kekurangannya salah satunya yaitu si part ataupun apa sih underdeal apa sih ya, aksesoris apa sih, pokoknya itulah pokoknya. Kalau rusak putingnya mahal gitu ya. Kalau robek, kalaupun anak udah mulai gigit-gigit pasti kan robek kan. Untuk diganti juga mahal, mending beli botol baru.
Makanya aku kayak mikir-mikir lagi deh beli ini. Tapi kalau untuk yang natural mungkin sejauh ini aku bakalan pakai terus. Selama dia nggak rusak aku nggak akan ganti. Oke. Nanti dulu aku bakalan ngebahas juga Vibes botol asinya ini kalau lama dipakai menguning nggak? Jawabannya iya, menguning. Aku sendiri pakai ini itu nggak pernah yang sampai direbus, maksudnya direbus untuk sterilnya ataupun segala macamnya enggak. Jadi kalau aku mensterilkan botol ini, aku cukup panaskan air, terus aku siram, itu cukup sehari, itu sekali aja. Dan hasilnya ini botolnya menguning. Padahal aku tidak pernah memanaskan juga asiku karena aku habis pumping biasanya langsung aku sodorin ke anak aku langsung kasih ke anak aku. Jadi aku nggak pernah memanaskan asiku gitu. Ada sih beberapa kali aja, tapi nggak akan setiap hari gitu. Segitu aja, semoga bermanfaat buat kalian yang cari tahu bedanya klasik sama natural. Apa sih? Bagaimana sih? Enak nggak ya? Kira-kira cocok nggak ya di anak aku? Gitu. Mungkin ini salah satu video yang bisa membantu kalian yang sedang kebingungan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum. Bye.